Oke. B.J. Habibie adalah seorang pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan. 25 Juni 1936 ini merupakan seorang guru bangsa yang banyak mewariskan inspirasi, baik secara pribadi maupun jabatannya. B.J. Habibie semasa hidup menduduki posisi penting di sejumlah industri penerbangan dan BUMN industri strategis, hingga jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak 1983 sampai 1998. Bahrudin Yusuf Habibie, atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie, adalah seorang Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soeharto. B.J. Habibie dikenal sebagai pribadi yang visioner dan fokus pada tujuannya. Salah satu karya B.J. Habibie yang paling dikenal yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Pesawat N250 Gatot Kaca ini merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Namun, akibat kondisi ekonomi dan politik pada tahun 1997 hingga 1998 mengakibatkan N250 ini kurang berkembang. Pada tahun 1998, B.J. Habibie dipercaya menduduki posisi Wakil Presiden RI ke-7 hingga akhirnya menjabat Presiden RI ketiga dari tahun 1998 sampai 1999 setelah Presiden Soeharto lengser akibat kondisi politik dan ekonomi saat itu. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas, demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timur Leste. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintah B.J. Habibie. Kebebasan pers. Pada masa pemerintah sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintah, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat di Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tombak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering diberdel pada masa pemerintahan sebelumnya. Pemilu bebas demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang diikuti berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang telah terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredahnya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, Inpres nomor 26 tahun 1999 dan nomor 4 tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Inpres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memperlakukan program anti-komunis diskriminasi terhadap etnis tertentu. Lahirnya Komnas Perempuan pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntunan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Selanjutnya yaitu kemerdekaan Timur Leste. Referendum atau pemisahan diri Timur Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timur Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timur Leste ini sempat mendapat ketidakpersetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timur Leste. Yang selanjutnya, wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia atau BI harus terpisah dari pusat pemerintah agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dilansir dari Indonesia Baik, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia diharapkan dapat membantu mengatasi krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 dengan cara meningkatnya suku bunga sebesar 70% dan diterbitkannya obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999 berfokus dalam upaya pembebasan Indonesia dari krisis moneter yang hebat. Meskipun menjabat singkat, ia berhasil meletakkan dasar reformasi ekonomi yang signifikan. Berikut adalah kebijakan ekonomi utama yang diterapkan. Yang pertama, stabilisasi moneter dan nilai tukar. Habibie berhasil menguatkan nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk hingga 16.000 rupiahan per dolar Amerika Serikat menjadi 6.500 sampai 7.000 rupiah di akhir masa jabatannya. Langkah-langkah yang diambil meliputi independensi Bank Indonesia, mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang membebaskan Bank Indonesia dari campur tangan pemerintah agar lebih otonom dalam mengelola kebijakan moneter. Yang selanjutnya, kebijakan uang ketat, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan menarik kembali uang yang beredar. Yang kedua merupakan reformasi sektor perbankan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap perbankan yang kolaps. Pemerintahan melakukan penyehatan perbankan nasional, antara lain mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengelola aset-aset bank yang bermasalah. Yang berikutnya merupakan likuidasi bank, menutup puluhan bank yang dianggap tidak sehat dan melakukan rekapitulasi pada bank-bank yang masih bisa diselamatkan. Kerjasama internasional dan utang, implementasi saran IMF, menjalankan program reformasi ekonomi sesuai kesepakatan dengan International Monetary Fund (IMF) untuk mendapatkan bantuan likuiditas, menyelesaikan utang luar negeri, membentuk lembaga khusus untuk memantau dan menyelesaikan masalah utang luar negeri sektor swasta. Regulasi persaingan usaha. Habibie mengenalkan kebijakan untuk menghapus praktik monopoli dan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme melalui pengesahan UU larangan praktik monopoli, memberikan landasan hukum bagi persaingan usaha yang sehat di Indonesia.